Nah, waktu Buddha kembali ke tempat beliau sendiri ya, ke tempat Buddha. Nah, waktu itu Buddha panggil para biku, kemudian juga menjelaskan kepada para biku bahwa demikian pikiran dalam Anuruddha. Ya. Muncul dalam pikirannya 7 pikiran tersebut, dan saya menjelaskan yang ke-8. Nah, terus juga Buddha menjelaskan kepada biku itu, maksudnya sedikit keinginan itu apa. Nah, kalau kita ngerti yang ke-8, yang nomor 1 ini penting. Nomor 1 juga sama. Ya. Jadi ternyata sedikit keinginan ini bukan hanya perihal materi. Ternyata perihal materi itu sudah dijelaskan justru di merasa puas katanya. Tapi sedikit keinginan di sini adalah apa? Tidak perlu orang tahu bahwa saya mengembangkan sedikit keinginan. Bahwa saya ini orang yang sedikit keinginan. Tidak perlu orang tahu bahwa saya ini orang yang merasa puas. Tidak perlu tahu bahwa saya ini orang yang suka dalam pengasingan, yang tekun, yang memiliki kesadaran, yang terkonsentrasi, yang memiliki kebijaksanaan. Nah, ini penting. Bagi seorang meditator ini penting. Ya. Jadi meskipun kadang-kadang kita waktu laporan meditasi, kita bareng-bareng ya, rame-rame. Tapi meditator tidak seharusnya senang orang tahu bahwa apa yang dia bisa capai. Nah, itu sebabnya juga ya, sudah seperti apa sih etikanya gitu. Bahwa meskipun kita di dalam ruang interview atau laporan meditasi, kita mendengar ya, oh si itu latihannya gini, yang ini. Nggak ngomong-ngomong kemana-mana. Terus meditator juga tidak perlu membual sana-sini, bilang saya sudah sini, saya sudah itu gitu ya. Nah, meskipun kita dengar juga itu adalah sebuah privasinya mereka gitu. Jadi supaya mereka tidak terganggu untuk melanjutkan latihan mereka. Karena banyak orang tahu, nanti orang tanya-tanya enggak. Bahkan Bante pernah dengar dulu ada meditator yang udah latih sampai jana 4 ya. Nah, karena sudah latih jana wasi atau kemahiran perihal jana, jadi orang-orang pun ingin berdana sama dia. Ya. Jadi, masuk jana sekarang, jana 4. Terus ditungguin. Habis itu keluar-keluar, kasih dana. Bante pikir ya ampun, sampai segitunya orang cari kebajikannya. Oke. Jadi siapapun kita ya, apakah kita seorang umat awam, apakah kita seorang sele, samanera, biku gitu ya. Kalau kita memiliki sedikit keinginan, kita mau melatih seperti ini ya, nggak perlu orang tahu. Ya. Yang penting kita tahu, guru tahu, itu aja. Orang nggak perlu tahu. Karena kalau orang tahu itu malah ganggu meditasi kita toh. Nah, jadi nanti banyak ditanya sana sini. Orang malah cocok-cocokin, orang malah ngajak saingan, di kompetisi. Banyak itu terjadi ya, di meditation center. Kompetisi. Kamu latih apa? Saya latih ini. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang orang nggak tanya pun menggurui. Oh, habis ini kamu latih ini. Dan caranya tuh gini. Lah siapa yang tanya ya dah. Ya, orang kadang-kadang tidak terampil. Ya. Tidak semua orang bijaksana. Tidak semua orang berbesar hati. Tidak semua orang rendah hati. Nah, penting ya. Jadi tidak perlu orang tahu kita latih apa. Nah, itu yang namanya sedikit keinginan katanya. Waktu Bante Sanggara kita, Bante Korea, masih ingat belum lama datang ke sini ya. Nah, beliau juga kasih ceramah kan di Sata Aryadana, menjelaskan bahwa bagaimana sih
orang bisa masih memiliki pandangan salah akan diri, tapi bisa melatih dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya pandangan salah akan dirinya tidak semakin membesar kan. Yaitu apapun yang kita latih ya, baik itu moralitas, berdana, berlatih samadhi, vipassana, itu harus dengan apa? Selfless, tanpa ego. Jadi kita waktu melatih moralitas, kita tidak mengkritik moralitas orang lain. Kita tidak membanding-bandingkan, kamu hari ini berapa sila? 5. Saya 8 sila. Jadi kita juga misalnya, 9 sila, kita nggak menganggap, yang 8 sila, yang 5 sila lebih hina gitu. Ya nggak boleh gitu. Ya nggak perlu orang tahu kita latih sila berapa gitu. Nah cuma memang kadang-kadang kita boleh kasih tahu ke orang yang memiliki sadar, yang memiliki keyakinan. Kadang-kadang mereka pingin tahu karena mau tanya sesuatu. Gimana sih jalanin sila yang ini, gimana sila yang ini. Gitu. Gimana jalanin 8 sila ya, tapi mau pergi kerja gitu. Contohnya. Jadi, sama orang yang pingin tahu seperti ini, yang rendah hati, kita kasih tahu. Tapi kalau kita tahu orangnya mah yang suka ikut campur urusan orang lain gitu ya, cuma asal mau tahu aja, udah nggak usah ngomong.